Halo, bertemu lagi dengan aku Sotoro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya. Energi terkait hal baik yang akan terjadi pada dirimu di bulan Januari 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik gitu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general aja, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energinya bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya energinya untuk kamu. Hal baik apa yang akan terjadi pada diri kamu di bulan Januari 2022? Kita lihat dari energi kartunya. Beri saya 10 kartu. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke, Six of Pentacles, Nine of Swords, Knight of Cups, Eight of Cups, the World, the High Priestess, Deer, 3 lagi, Page of Pentacles, Ten of Cups, Eight of Pentacles. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the deck-nya ya, Taurus. Oke, Taurus. Hal baik apa yang akan terjadi pada kamu di bulan Januari 2022? Oke. Di sini kalau aku lihat dari energi kartunya ya, Taurus. Hal baiknya lebih ke arah dimana kamu akan mendapatkan suatu pekerjaan yang memang dimana itu adalah bidang yang kamu sukai. Ya, saya ngeliat di sini tuh sebetulnya rezeki kamu bagus ya. Tapi entah kenapa kayak kamu ini ketika bekerja atau mungkin ngejalani bisnis, kamu kayaknya nggak bahagia 100%. Ya, saya sering banget sih ngeliat kasus kayak gini ya. Orang yang gajinya gede kadang-kadang tuh ya ngerasa nggak nyaman ya. Dan kebetulan waktu itu tuh sama kasusnya kayak kamu ya. Orang itu bercerita kepada saya yaitu bahwa dia nggak nyaman karena ini bukan sesuai hati nuraninya, bukan hal yang dia suka. Cuman gimana lagi, karena dia cuma keterima pekerjaan di gini, ya udah mau nggak mau. Nah ini sama halnya kayak kamu. Misalnya nih contoh, kamu sangat suka sekali melukis, suka banget melukis. Kamu udah berusaha mati-matian mendapatkan pekerjaan melukis atau mungkin apapun bisnis yang kamu jalani, tapi sebelumnya itu kamu ngerasa susah banget untuk memulai, bukan memulai sih, tapi untuk mendapatkan hal yang memang sesuai dengan bagian pekerjaan atau sesuai hati kamu. Dan akhirnya kayak kamu tuh dulu tuh mendapatkan pekerjaan lain, contohnya ya bagian kantor lah, administrasi atau apa, itu nggak sesuai banget dengan hati kamu. Nah makanya kamu ngerasa berat meskipun gaji yang kamu terima atau mungkin bisnis yang kamu jalankan cukup besar, tapi itu kamu ngerasa nggak nyaman. Ya memang saya sering kok ngeliat kayak gini, sering banget. Kadang ada orang dagang, misalnya dagang apa, dagang baju, rame, tapi dia ngerasa sepi, padahal duitnya banyak. Kenapa? Ternyata dia sangat suka masak, sangat suka, ya nggak kesampaian buka bisnis masak. Nah itu guys, kadang-kadang tuh suka kayak gitu.
Nah, makanya di sini kabar baiknya, sepertinya kamu akan mendapatkan pekerjaan atau kamu akan memulai bisnis atau usaha kamu sesuai dengan apa yang kamu dambakan. Dan kemungkinan ini bakal cukup berhasil sih. Cuman memang kayak dulu tuh proses yang kamu jalani itu merupakan kayak dramatika perjalanan kamu. Ya, jadi kayak untuk mendapatkan ini yang kamu mau itu memang ada proses-prosesnya, dan mungkin itu cara Tuhan untuk ibarat kata ya, oh si Taurus nih pengen kayak gini, dikasih jalan berkelok-kelok aja, karena Tuhan apa, bukannya Tuhan marah atau bukan Tuhan gak sayang, tapi Tuhan tahu kamu mampu melewati itu ya Taurus ya. Mudah-mudahan sih bisa begitu, karena saya tahu banget sih kalau kita ngejalani satu pekerjaan, bisnis nggak sesuai dengan hati kita, meskipun rame, duitnya banyak, nggak nyaman kan? Ya saya tahu itu, karena saya pernah ngalamin, nggak nyaman sama sekali. Capek, yang ada tuh mumet, ya gaji gede kayaknya rasanya gimana gitu ya. Kayaknya hampa, kosong, ya itu yang kamu alami. Oke, Three of Pentacles ya. Mudah-mudahan sih yang kamu impikan dapat tercapai ya. Cuma memang ini hal baik, tapi yang kamu dapetin hal baik ini memang ada beberapa nanti keputusan yang cukup krusial yang akan datang. Misalnya nih, sekarang kamu kerja ini nih, kamu ternyata pengen bikin usaha makanan yang memang sesuai bakatnya kamu. Nah, mau gak mau kamu harus tinggalkan pekerjaannya sekarang, yang dimana pekerjaan sekarang itu kan ngebantu kamu banget gitu, ibarat kata gajinya gede ya, seperti itu ya. Kayak gitu Taurus. Saya waktu itu juga pernah ya, saya punya kenalannya, saya nggak gitu akrab sih, cuman orangnya pernah cerita gitu. Jadi orang itu pernah cerita kayak public speaker ya, dia itu seorang kepala HRD ya, gajinya itu kurang lebih itu di atas 20 juta, gede banget ya. Saya nggak nyebut nama perusahaannya, itu perusahaan gede. Nah pada akhirnya dia lebih memilih pekerjaan yang dia suka. Apa itu? Penulis. Dia sangat suka menulis dari dulu, tapi tidak kesampaian. Akhirnya dia meninggalkan pekerjaan sekarang, ya, dan dia memulai menulis. Nah, pas penulis itu, dia mendapatkan gaji itu sedikit, guys. Cuma ibarat kata 1,5 sampai 2 juta aja per bulan. Otomatis dia jadi ribut tuh sama istrinya, sampai didiemin 6 bulan. Ya, tapi pada akhirnya dia bisa ngebuktiin dalam waktu 2 tahun, ternyata dia bisa berhasil. Dan sekarang kemungkinannya penghasilan dia itu udah di atas 100 juta, karena dia bukan hanya menulis aja, tapi juga banyak banget usaha-usaha yang dia buka, banyak usaha yang dia buka, dan itu usaha tersebut adalah sesuai dengan apa yang ibarat kata yang dia mau, yang dia sukai ya. Nah itu berawal dari itu ya. Jadi dimana karena di sini ada the Tower dan Two of Wands, memang kamu bisa berhasil, cuma ya itu yang aku bilang tadi, kamu harus ngebuang hal yang memang menurut kamu itu sangat penting. Nah seperti si kepala HRD itu yang gajinya 20 juta, nah itu harus meninggalkan jabatannya sebagai kepala dan harus meninggalkan gajinya yang besar. Nah itu maksud saya tuh begitu kira-kira. Makanya kan gak semua orang itu kan mau action, pas banget nih, gak semua orang mau action, karena banyak orang yang takut. Karena banyak orang juga kadang-kadang tuh mikir, kalau nggak berhasil gimana ya, kalau ninggalin pekerjaan sekarang ternyata nggak membuahkan hasil, gimana dong, kan nyari pekerjaan susah. Nah kayak gitu, banyak banget hal-hal yang ibarat kata orang itu takut jadi maju mundur ya. Taurus, di sini sih sesuai keputusan kamu aja, saya nggak maksa kok. Misalnya nggak lah Ceh, kayaknya aku takut Ceh, nggak berani, aku pengen banget buka usaha dagang nih, capek kerja mulu, tapi kayaknya aku takut, lebih baik aku kerja deh, takutnya kalau dagang nggak menghasilkan. Nah itu nggak apa-apa ya, memang nggak sesuai dengan hati nurani kamu, tapi kalau memang kamu butuh uang, gaji memang udah cocok, kalau kamu nggak berani ya nggak usah diambil atau mengikuti rencana itu juga nggak apa-apa ya Taurus. Karena saya tahu butuh action yang sangat besar kalau kamu mau mengambil tindakan ini. Seperti yang aku bilang tadi tuh, public speaker itu yang aku ceritakan, itu luar biasa sekali. Kaget nggak ya? Saya juga kaget. Saya kalau jadi dia juga masih 50-50, nggak seberani action dia ya. Itu aja untuk Taurus. Sama gak resonate? Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.